Kita pun pilih villa yang pas sama budget anak kuliahan nih. Kalau malam, jangan ribut ya. Jangan keliling lantai atas kalau nggak perlu. Telinga gue berdenging, terus dada gue sesek. Kalian terlalu ribut, dia nggak suka. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kalian pernah gak sih ngalamin kejadian horor pas lagi liburan? Oke, gue cerita duluan ya. Oh iya, kenalin. Nama gue Kirana. Gue dari Jakarta dan gue anak jurusan DKV yang mumet banget sama tugas akhir. Setelah ujian tengah semester, gue dan ketujuh temen gue, ada 5 cewek dan ada 2 cowok, merencanain buat liburan singkat ke sebuah villa di daerah pegunungan yang belum kita datangin sebelumnya. Oh iya, lupa mau ngenalin nih 7 sobi gue, Ada Alia, Tami, Nadia, Nisa, Keila, Raka, dan Iqbal. Kita berangkat naik mobil sewaan. Kita pun pilih villa yang pas sama budget anak kuliahan nih. Murah tapi bagus, siapa yang gak tertarik coba? Dan rencananya sih cuman 2 hari semalam aja. Kita dapat villa 2 lantai. Ada 5 kamar, 4 kamar di bawah dan 1 kamar lagi di atas. Dapur lengkap dengan segala perabotannya. Dan yang epicnya, kita bisa lihat pemandangan bukit langsung dari balkon. Cuma ya memang daerahnya lumayan sepi sih, tapi oke lah. Pas di jalan, gue kaget banget. Di sini jalannya sempit banget. Cuman muat buat bajai aja kali saking mepetnya. Dan sinyal HP mulai lenyap pas 2 km sebelum sampai villa. Pas mobil kita masuk ngelewatin gerbang kayu tua, tiba-tiba kabut turun. Padahal masih jam 4 sore, tapi langit udah kayak jam 6 sore. Terus nih, langit mendung. Padahal tempat yang kita lewatin sebelumnya cerah. Dan suhu mendadak dingin banget, kayak blower AC depan muka lu. Asli dah. Gak lama nih, kita sampai villanya. Wah, megah gelegar cuy. Bangunannya masih baru gitu. Dan kita langsung ketemu sama pemilik villanya. Ibu-ibu paruh baya nyambut kita dengan ramah banget. Ibu itu nyerahin kunci villa dan ngasih pesan dengan suara lirih. Kalau malam, jangan ribut ya. Jangan keliling lantai atas kalau nggak perlu. Di atas ada ruang penyimpanan dan dikunci. Jadi kalian gak usah deketin. Kita cuman ketawa kecil dan nyengir. Ya anggap itu kayak basa-basi iseng si ibu aja. Dan kita langsung pamit, bergegas ambil tas di mobil. Hari pertama kita happy banget. Malam itu kita habisin buat barbekyuan bareng, main Uno dan karaokean pakai speaker Bluetooth. Tapi saat matahari tenggelam dan langit mulai gelap, atmosfer villa berubah. Jam 10 malam, angin malam bertiup lewat sela-sela jendela kayu dan suara gemercik daun terseok di luar terdengar jelas banget. Sekitar setengah 12 malam, Alia tiba-tiba kelihatan pucet. Dia mulai berhenti ketawa dan dia duduk di karpet sambil meluk lutut dan bilang, "Gue pusing nih, tapi bukan pusing biasa. Kayak telinga gue berdenging, terus dada gue sesek." Kita langsung matiin musik dan kasih Alia minum. Tami langsung bawa Alia ke kamar buat rebahan. Suasana pun makin aneh setelah itu. Listrik sempat kedip 3 kali. Kayak ada sesuatu yang bikin voltasenya gak stabil. Untungnya gak padam total. Dan tiba-tiba hawa dingin masuk dari sela-sela lantai kayu. Pas jam 1 dini hari, kita semua lagi duduk di ruang tengah, nyalain 1 lilin aromaterapi yang kita bawa. Karena ngeri listrik mati lagi. Tiba-tiba dari arah tangga terdengar langkah pelan naik ke atas. 1, 2, langkahnya kerasa berat. Kayu tangga berderit jelas. Karena Raka deket tangga, jadi gue tanyalah, "Raka, lu ke atas tadi?" Terus Raka bilang, "Hah, enggak, kan gue di sini dari tadi." Dengan muka panik, langkah itu berhenti dan suasana hening. Tiba-tiba ada bayangan dari tangga. Ternyata Alia muncul dari arah tangga atas. Loh, padahal kan dia tadi tidur di kamar lantai bawah. Dia berdiri di anak tangga terbawah. Matanya kebuka tapi tatapannya kosong. Dan dengan suara pelan dia bilang, "Kalian terlalu ribut, dia gak suka." Semua nge-freeze. Jantung gue literally berhenti sepersekian detik.
Alia langsung balik badan dan masuk kamar lagi yang di bawah. Kita semua memutuskan tidur bergerombol di ruang tengah. Gak ada yang mau tidur di kamar. Jam 3 pagi, pas semua orang terlelap, gue kebangun karena pengen minum. Waktu gue jalan ke dapur, gue lihat Raka duduk sendirian di teras dalam keadaan gelap. Gue samperin lah keluar dan bilang, "Ngapain lu di luar?" Dia diem sejenak dan jawab, "Tadi gue denger ada suara ketawa cewek dari balkon atas." Gue pun spontan nengok ke atas dan balkon villa itu gelap. Entah kenapa, gue ngerasa ada sesuatu yang ngeliatin kita di balik tirai. Tapi gue sama Raka nganggep itu cuma halusinasi kita aja. Gak lama, cahaya pagi mulai menyinari villa. Yang lain bangun dan ngumpul lagi. Semuanya gak ada yang ngomong dan saling lihat-lihatan. Tiba-tiba ada suara pintu dari lantai atas bunyi krek. Padahal di atas cuma ada kamar penyimpanan itu yang katanya dikunci. H+2 kita nginep, alias hari terakhir kita bermalam di villa ini. Keesokan paginya, kita penasaran, itu suara pintu apa? Apakah pintu teras ke arah balkon? Atau pintu kamar ruang rahasia itu? Akhirnya semua naik bareng-bareng, pengen mastiin dugaan kita semalam salah. Dan ternyata pintu kamar penyimpanan itu masih kekunci kayak semula. Dan semua pintu gak ada yang kebuka sama sekali dan kekunci rapet. Bahkan Raka nyoba buka pintu itu pakai pinset kecil, tapi gak bisa. Dia cobalah ngintip di sela-sela lubang kunci. Ada mata merah menyala yang ngeliatin balik ke Raka. Raka diem dan langsung ngibrit ke bawah. Kita kaget, dia kenapa? Dan kita mutusin buat ngikutin ke bawah. Tapi pas kita di tengah-tengah tangga, tiba-tiba ada suara pintu kebuka. Kita penasaran dan ngintip dari tangga. Pas ngintip, kita kaget. Muncul sosok tinggi besar, rambut panjang terurai. Dia berdiri di dalam. Pas dia bergerak maju dan mau keluar ruangan itu, tiba-tiba pintunya ketutup kenceng. Kita semua langsung ngibrit, nggak pakai rem. Kita buru-buru ninggalin villa ini. Pas kita siap-siap pulang, ibu pemilik villa datang bawa pisang goreng dan teh. Beliau ngeh dari muka kita kalau kita kurang tidur. Dan beliau bilang, kadang dia cuma pengen ditemenin, tapi jangan terlalu ramai. Dia nggak suka. Kami semua diem. Nggak ada satupun yang ngeluarin sepatah kata pun. Kita pamit dan nggak banyak tanya. Pas mobil meluncur keluar dari villa, kabut tebal turun lagi. Tapi kali ini dinginnya nggak menakutkan. Lebih ke kayak dia nganterin kita pulang. Untungnya dari kita nggak ada yang nantangin buat cari tahu atau bahkan buka paksa ruang rahasia itu. Cuma satu hal yang kita tahu pasti, kalau ada yang tinggal di villa itu dan dia bukan manusia. Bukan hanya rasa takut yang kami bawa pulang dari villa itu, tapi juga penyesalan. Kami datang dengan tawa, pulang dengan trauma. Ternyata batas antara dunia kita dan dunia mereka begitu tipis, dan tidak semua misteri diciptakan untuk diungkap. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye!